Halo, selamat datang di Kongko United TV. Manchester United 1, Fulham 1. Sayang banget kita nggak bisa menang di hadapan para penonton ya yang udah balik di Old Trafford. Kita nggak bisa merebut juara 2 di depan mereka gitu ya. Dan malah kita harus berharap terhadap Chelsea untuk mengalahkan Leicester. Walaupun menurut gue sih, feeling gue sih harusnya Chelsea bisa menang lawan Leicester ya. Tapi sayang banget kita nggak bisa menang gitu loh ya. Menurut gue sih kita main nggak jelek banget dan juga nggak bagus banget. Oke lah ya, gue bilang sih Fulham main lebih bagus dari kita. Walaupun mereka udah relegasi kan ya, nggak usah lah kan ya. Walaupun mereka udah relegasi, mereka main dengan pressing yang sangat bagus sekali ya. Dia nge-press pemain kita tuh nggak berhenti dari menit 1 sampai menit 90. Dan defense mereka sangat kuat ya, terutama bola atas. Ya, mungkin sedikit kesalahan oleh kali di game ini ya. Kenapa? Karena kita walaupun ada Cavani, kita selalu maksain untuk crossing bola atas ke kotak penalti Fulham. Di mana di situ mereka defendernya kuat sekali dan tinggi-tinggi gue lihat ya. Dan siapa tuh namanya itu si Tosin kalau nggak salah ya. Nah, defendernya Fulham yang namanya Tosin tuh sering banget menangin bola atas ya. Jadi um, overall kita main nggak jelek, attacking movement kita ada lah, nggak, bukannya kita mandek nggak ada kreativitas, attacking movement kita cukup bagus, cuman kualitas kita di final third itu menurut gue sih kagak ada ya. Final third itu banyak banget kesalahan di mana oke lah crossing bagus tapi pas penerima umpannya nggak siap ya, atau penerima umpannya kontrol bolanya jelek ya, ataupun juga crossingnya over atau apa. Jadi kualitas di final third itu yang menyebabkan kita seri hari ini kalau menurut gue ya. Oke lah, kita juga di secara defense yang seperti yang gue bilang di halftime, defense kita juga cukup rentan ya, sangat rentan sekali ya. Gue juga kaget kenapa Bailey nggak dimainin ya, mungkin cedera atau apa gue nggak tahu. Yang pasti Tuan Cibi yang main, dan yang menarik adalah Tuan Cibi main di kiri ya, dan si Lindelof di kanan. Mungkin karena itulah ya, mungkin karena itu Tuan Cibi yang main ya, karena mungkin Ole pengen lihat Lindelof main di kanan. Cuman kelihatan banget dari segi defense banyak banget bolongnya ya. Nggak banyak banget sih, tapi pada saat bolong itu selalu krusial gitu, selalu harus De Gea yang nyelamatin ya. Pada akhirnya ya golnya si Joe Bryan itu ya, itu nggak bisa salahin De Gea lah gimana pun juga. Kita ngomongin dulu golnya Cavani ya. Golnya Cavani keren banget ya, kalian yang nonton udah pasti itu world class strike ya. Jujur aja gue yakin Bruno pun belum tentu bisa melakukan itu. Menurut gue sih kalau yang bisa melakukan itu hanya Paul Pogba ya. Tapi Cavani dengan dapat bola dari counter lah ya, De Gea ke Bruno ya, Bruno ada flick lah ya, kena atau enggak tapi itu udah maksudnya Bruno untuk ngeflick atau passing ke belakang ke Cavani ya. Jadi menurut gue sih itu harusnya Bruno yang dapat ya, sebagai assist. Cavani dapat bola, dia ngeliat ke depan, dia ngeliat kipernya maju, oh ya udah di lob sama dia. Nggak di lob juga sih, bener-bener apa ya, shootingannya tuh terkontrol, terarah, dan tereksekusi dengan sempurna ya. Menurut gue sih itu gol keren abis ya, benar-benar world class lah itu, finishingnya world class. Ya tapi di luar dari itu menurut gue sih kita nggak banyak kesempatan emas ya. Paling adalah di babak kedua si Greenwood ya, yang dapat passing dari Cavani counter attack juga, cuman nggak bisa one on one sama kiper, nggak bisa dikalahin kipernya. Terlepas dari itu menurut gue sih kita cuma banyak half chance ya, banyak nyoba nyari kesempatan nembak di luar kotak penalti segala macam, karena bola kita banyak yang nggak tembus ke dalam kotak penalti ya. Dan mereka Fulham defense-nya sangat bagus sekali hari ini, sekali lagi gue bilang sangat bagus. Bola atas semua crossing kita itu banyak yang mental keluar gitu, di defend dengan di clear dengan baik dengan oleh defendernya Fulham. Golnya Joe Bryan ya, Joe Bryan ini salah siapa ya, kita udah sering banget ngeliat gol seperti ini ya, di mana Aaron Wan-Bissaka nggak menjaga bola far post ya, tiang jauh nggak dijaga sama dia. Akhirnya sering banget ini kejadian, sering sekali di mana winger lawan itu kosong nggak dijaga, tinggal sundul gol ya. Itu udah sering banget kejadian ya. Gue nggak ngerti apakah itu instruksi dari Ole ataukah itu hasil dari latihan di mana dia nggak ngejaga bola jauh, tapi sering banget terjadi. Dia selalu telat cover tiang jauh, itu sering banget terjadi ya. Dan makanya gue bilang kenapa orang bilang Wan-Bissaka cocok nih jadi center back, gue bilang tuh enggak banget ya. Kenapa? Karena dia sense of positioning dia untuk defend bola atas tuh kagak ada sama sekali ya, sangat kecil gitu loh dia punya. Dia nggak bisa gitu. Oke lah, dia tackle dia 99,99% pasti dapat bola ya, tackle dia bagus, tapi tetap aja defend bola atas dia tuh menurut gue sih cukup lemah ya. Bukan karena dia nggak bisa heading atau nggak bisa apa, tapi karena sense of positioningnya dia tuh suka off kalau dalam defending bola atas ya. Dan kalau mau jadi central defender, lu harus jago bola atas karena crossing sering masuk gitu loh.
crossing masuk kalau dia nggak bisa positioning dengan baik ya sama aja bohong, bener nggak? Sama aja bohong. Jadi makanya salah siapa? Ya jelas Wan-Bissaka di tengah itu mau coba cover striker lawan, tapi dia lupa cover far post. Menurut gue sih dia nggak perlu cover striker lawan ya. Oke, Lindelof jaga zonal, dia mau jaga striker lawan. Tapi kan tuh ada Pogba sama siapa tuh lagi mundur, sama Fred kali lagi mundur untuk cover. Dia harusnya cover tiang jauh gitu, tapi dia nggak dilakukan sama dia. Jadi menurut gue itu salah satu kelemahan Wan-Bissaka ya, yaitu dia jarang banget cover far post gitu. Makanya kita sering banget kebobolan dari attacking style yang kayak gini. Crossing ke bola ke tiang jauh nggak ada yang jaga. Dimana menurut gue itu harusnya Wan-Bissaka jaga di situ gitu loh ya. Apalagi dia tahu kalau misalnya di kanan nggak si Greenwood atau si siapa ya Greenwood telah turun, dia harus jaga itu far post, benar nggak? Jadi menurut gue sih ini ya bukan pertama kalinya kita kebobolan kayak begini gitu ya. Jadi ya gitulah. Anyways, sekali lagi gue bisa bilang kita main nggak bagus juga nggak jelek, tapi Fulham main jauh lebih bagus dari kita ya. Dari segi pressing, dari segi defending, mereka jauh lebih bagus dari kita ya. Oke, kita lihat dulu line up-nya. David De Gea main bagus terlepas dia nggak clean sheet. Jelas ada 2 atau 3 peluang yang cukup bagus dari Fulham ya, benar-benar big chance ya, terutama pas Lindelof melakukan kesalahan ya, counter attack. Dia nggak coba motong bola ya, bolanya mungkin terlalu cepat atau apa, atau terlalu pisang ya, dan akhirnya didapat striker lawan si Carvalho nggak salah yang dapat, tapi one on one sama David De Gea berhasil nge-save. Adalah 2 atau 3 save gemilang dari David De Gea, terlepas dari dia nggak clean sheet. Menurut gue sih David De Gea mainnya bagus hari ini. Luke Shaw jujur aja bukan performa terbaik Luke Shaw hari ini ya. Gue lihat dia banyak banget kehilangan bola ya, terutama pas di pressing lawan dia sering banget kehilangan bola dan sering banget salah positioning gitu loh ya, dimana dia harusnya sabar dulu, jangan ngepress dulu gitu kan, lihat kondisi dulu, tapi dia maju ngepress, akhirnya winger lawan kosong gitu. Jadi menurut gue sih secara defense Luke Shaw nggak bagus lah mainnya hari ini. Secara offense cukup oke, tapi defense benar-benar dia kurang bagus mainnya hari ini. Tuan Sri Lindelof, gimana partnership ini? Sekali lagi gue kaget Bailey nggak main ya. Mungkin sekali lagi karena Ole pengen Lindelof main di kanan, makanya dia mainin Tuan CB di kiri ya. Mungkin gue nggak tahu. Cuman kelihatan banget Lindelof ini kelihatannya harus sedikit mengasuh Tuan CB ya. Kelihatan banget Lindelof ini nggak lebih leluasa gitu. Nggak lebih leluasa. Dia tuh nggak lebih disiplin ya di posisi dia di kanan sini gitu. Dia nggak lebih disiplin. Dia kadang bisa suka rada ke tengah untuk bantu Tuan CB, atau enggak dia ya lebih ke arah tengah sih bantu Tuan CB gitu. Jadi kelihatan banget Lindelof harus mengasuh lah, ibaratnya mengasuh Tuan CB gitu dalam defense ya. Mungkin dia nggak percaya atau mungkin instruksi dari Ole, gue nggak tahu. Yang pasti Tuan CB main sih oke lah ya, nggak gitu bagus juga, nggak gitu jelek juga ya, mungkin lebih ke arah kejelek sedikit ya, tapi kelihatan banget sih Lindelof harus nge-cover juga untuk Tuan CB ya, kelihatan banget. Beda lah kalau sama Maguire, dia mungkin lebih percaya ya dengan defending dan positioning skillnya si Maguire, tapi kalau Tuan CB kelihatan banget dia terlalu sedikit ke tengah kalau gue bilang positioning dia hari ini. Wan-Bissaka ya terlepas dari gol itu sih ya, menurut gue sih dia cukup oke mainnya teman ya. Itu kelemahan dia lah dari dulu ya, seperti yang gue udah bahas panjang lebar tadi. Selalu dia tuh jarang cover bola jauh gitu, tiang jauh tuh selalu jarang di cover sama dia. Padahal gue lihat banget, mungkin dia pengen jaga striker, tapi pada saat itu gue lihat banget tuh Pogba udah turun gitu, Fred udah turun masuk kotak penalti, harusnya dia cover tiang jauh gitu. Itu benar-benar sering banget kita bobol di situ. Ya semoga ini PR buat Ole ya, buat nanti final Europa League jangan sampai kita kebobolan kayak begini. McTominay Fred, kelihatannya McTominay ada cedera ya, pas di substitusi kelihatan mukanya kesakitan ya, dan dia nggak langsung masuk ke ke dressing room ya, jadi mungkin dia ada cedera sedikit atau apa, dan gue nggak tahu, semoga aja nggak ya. Kalau dia cedera berarti kita harus ngandelin Fred sama Matic di holding midfield ya, ataupun Pogba kalau emang ya si Ole pengen taruh Pogba di bawah situ ya. Tapi mereka main sebenarnya sih, kalau Fred sih gue bilang sih main lebih bagus sedikit dari McTominay, tapi McTominay pun ada juga clearance yang krusial ya, apalagi di akhir babak pertama gue lihat. Tapi di babak kedua terlepas dari itu gue nggak gitu banyak lihat dia. Mungkin Fred lebih ada fighting spirit nih ya, cuman tetap aja Fred dari segi positioning banyak salah juga ya.
passingnya juga ya nggak gitu optimal banget hari ini. Ya mereka oke lah ya, tetap aja gue bilang sih mereka bukan kualitas MU lah, McTominay, Fred. Ya harus salah satu aja tapi nggak bisa dua-duanya main bareng. Paul Pogba babak pertama lumayan kelihatan, babak kedua menurut gue dia sih nggak gitu kelihatan. Menurut gue dia lebih bagus pas dia ganti posisi McTominay di bawah situ ya, lebih banyak bola-bola, distribusi bola yang bagus dari dia. Sebagai winger pas di babak pertama nggak gitu banyak kelihatannya kecuali beberapa header doang yang dia lakukan, yang dimana juga itu wide ya. Bruno Fernandes kebalikannya dari Pogba, babak pertama nggak kelihatan ya, crossingnya banyak yang salah, passing juga banyak yang salah, miskom. Cuman babak kedua dia punya crossing lebih bagus, jauh, cuman ya gitu, eksekusi sekali lagi, eksekusi di final third kualitasnya tuh sangat jelek sekali hari ini, sangat jelek sekali. Ya, gue jujurnya nggak ngeliat banyak peluang emas untuk Manchester United ya, paling cuma 2 atau 3 ya dalam satu game ya, 2 atau 3 ya. Mason Greenwood babak pertama nggak gitu kelihatan, babak kedua mendingan ya, tapi itu juga awal-awal babak kedua, pas detik-detik dia mau diganti udah mulai nggak kelihatan juga. Harusnya dia bisa ngegolin hari ini, harusnya bisa 2-1 hari ini ya, karena gimana pun juga counter attack yang dari babak kedua itu passing brilian dari Cavani, dia tinggal ngalahin kiper, tapi dia nggak bisa ngalahin kiper ya, sayang banget. Dan dia ngadep-ngadepan kiper, dia milih untuk nembak tiang dekat gitu loh ya. Kalau gue bilang sih harusnya di nutmeg aja gitu lewat kolongnya kiper gitu, tapi ya anyway, jadi dia nggak bisa ngalahin kiper lah, jadi nggak gol ya, sayang banget ya. Cavani babak pertama lebih kelihatan daripada babak kedua jujur aja ya, apalagi setelah gol spektakuler itu kelihatan banget dia semangat banget pressing sana pressing sini. Cuma babak kedua mungkin fisiknya juga ya terbatas ya, jadi kelihatan banget babak kedua pressingannya dia kurang segetol babak pertama lah. Cuman di movement masih sangat bagus. Kalau gue bisa bilang ya itu ya, jadi jelas Fulham main lebih bagus dari kita. Sekali lagi sayang banget kenapa kita nggak bisa menangin game ini ya, kenapa kita nggak bisa merebut itu runner up gitu loh ya, bener nggak, di depan fans gitu loh yang di Old Trafford, bener nggak. Dan ini kan game pertama ada fans gitu, bener nggak, di Old Trafford. Sayang banget kita nggak bisa meraih kemenangan di sini ya. Kalau kita bisa meraih kemenangan kita langsung meraih runner up, bener nggak. Dan itu kita nggak perlu ngarepin Chelsea ngalapin Leicester ya, walaupun gue bilang Chelsea harusnya menang lawan Leicester ya. Gua nggak melihat Leicester ngalahin Chelsea kali ini ya. Nggak untuk kedua kalinya. Gue menurut nggak untuk kedua kalinya. Secara taktik Tuchel udah bagus ya. Secara taktik menurut gue sih Leicester nggak ya, kalah 2 level lah di bawah Chelsea. Cuman ya gitu. Problem Chelsea sama kayak kita hari ini. Kualitas di final third tuh nggak ada ya. Dan kita kualitas di final third nggak ada ya. Bukannya kita nggak ada kreativitas ya, tapi antara kita salah passing, salah crossing, atau first touch-nya jelek ya, kontrol bolanya jelek di kotak penalti, ya mereka juga defense-nya sangat bagus Fulham hari ini ya. Sekali lagi kita berharap aja Chelsea bisa menangin gamenya, jadi kita langsung aman di runner up. Oh ya, gue pengen ngomong juga soal Marcus Rashford ya. Tanpa Rashford sayang banget, kayak gue kangen banget sama speednya Rashford jujur aja. Karena adalah 2-3 kali ya sebelum Rashford main, sebelum Rashford gantiin dia gantiin siapa ya, Tomine ya, sebelum Rashford gantiin McTominay itu, kalau Rashford tuh dapat bolanya gitu loh pas counter attack atau pas long ball. Kalau Rashford dapat tuh ya, adalah 2-3 kali di mana Bruno kurang cepet ya, atau Cavani kurang cepet, Pogba kurang cepet ya. Kalau Rashford itu dapat gitu, cuman ya anyway itulah yang terjadi ya. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.